saya kirim ke Ibu dulu. Anu kan, judul kan? Judul diomongin aja kalau judul. Nova. Ibu maaf bentar. Bentar, Bu. Ini laptop saya muter-muter, Bu. Kamu nggak Maaf, ingat Bu. lah judulmu? Jadi kalau judul saya itu kan yang waktu itu saya kasih ke Ibu kan Ibu suruh ganti ke intentional behavior untuk Aku lali ya, ini. Nova. Iya. Sebentar Ibu, sebentar. Saya soalnya Berarti wis baru. suwi ya, Nak ya. Iya, Bu. Ini saya, aduh, bentar Bu, laptop saya. Kamu kuliah duluan, nggak usah bisnis. Gini loh, kalau bisnismu iso bayar SPP, berarti oke, bisnis nggak apa-apa. Karena bisnismu iso bayar SPP. Targetnya itu. Iya, Tapi kalau bisnismu itu masih kurang untuk bayar SPP, kamu di akuntansi kan diajari biaya kesempatan ya, Nak? Iya. Nah, berarti kan selama 1 semester itu kamu kehilangan, kamu harus ada biaya bayar SPP. Nah, kalau kamu lulus, maka kamu akan bisa menghemat SPP itu. Hanya setengah 1 semester kamu dapat uang 5 juta, SPP-nya 7 juta. Itu tidak layak untuk bekerja. Yang layak ya cepat selesai kuliah. Soalnya kerja menghasilkan 5 juta, kuliah bayar 7 juta. Berarti kan minus 2 juta. Maka pilihannya ya kuliah. Baru nanti bisnis. Tapi kalau bisnismu itu 20 juta, SPP 7 juta, gak apa-apa sambil kuliah. Kuliah sambil kerja. Memang sebenarnya untuk bayar kuliah, Bu, soalnya udah nggak disupport orang tua kan, Bu. Gitu, ayah udah nggak kerja sekarang. Jadi saya yang bantu-bantu juga untuk keluarga, Bu, gitu. Makanya kemarin tuh sempat terlambatnya agak panjang, Bu. Sekarang saya semester 14, besok itu semester 15, Bu. Ayo, senang cepet-cepet. Kamu angkatan tahun berapa? Kamu masa bimbingan itu kapan sih, Nak? Kok terlambat sekali? Sebenarnya sudah dari tahun lalu, Bu, masuknya. Daftarnya. Cuma saya baru sempat untuk ngubungin Ibu di kamu berarti akhir tahun kemarin. Potong ya. Maaf ya, potong. Kamu angkatan tahun berapa, Nova? 2015, Ibu. 2015 tambah itu 2022. Wes kamu sekarang judulmu apa wes saiki gak usah lihat-lihat laptop kamu judulnya apa? Cepetan. Pengaruh bauran pemasaran pariwisata dan kualitas layanan pariwisata melalui kepuasan wisatawan terhadap intentional behavior. Wes pokoknya judul sing penak kamu kerjakan yang mana wes Ibu manut dan kerjakan. Itu waktu itu judul yang sempat Ibu sarankan ke saya waktu di telepon yang itu, Bu. Jadi itu yang saya kerjakan. Saat itu kan waktu masih lama ya, wes. Kamu menguasai mana? Itu senengan si judul behavior intelligence. Bisa atau menguasai? Senang-senang aja sih, Bu. Insya Allah bisa karena penasaran juga, Bu, sebenarnya. Yus, itu kerjakan. Sekarang apa masalahnya? Waktunya selak mepet dirimu. Ya, itu saya mau bimbingan yang bab 1-nya, Bu. Saya udah bikin. Kok bab 1 toh, Nak? Nah, langsung bab 3. Kesulitan. Bab 1, 2, 3 udah saya bikin, Bu. Sini. Ibu boleh dilihat dulu. Kirimkan ke ini. Ada di email Ibu, saya udah kirim. Oh, ada email. Nah, WA di sini, Bu. Dirimu nggak pernah lihat grup bimbingan berarti. Iya, maaf Bu, kadang saya nggak sempat. Di grup bimbingan Ibu sering bilang pakai di WA. Soalnya WA itu saiki dari komunikasi pekerjaan, bukan
chatting, bukan guyon ya. Chat itu kan biasanya kan ngobrol ya. Bukan obrolan santai, sekarang jadi obrolan serius di WA itu, pekerjaan. Cepat lewat pekerjaan di WA aja, Nak. Iya, Bu. Udah dikirim? Ini saya lagi kirim, Bu. Novel, Ibu nggak mikir ini bener salah, terus jadikan bab 3 kita seminar. Waktu ini nggak nutut. Nggak usah bimbingan saiki. Oh gitu, Bu. Buatan apa waktu ini. Ibu itu nak buat proposal semalam jadi. Iya, Ibu. Karena the power of kepepet. Itu sudah kemarin, makanya Ibu nggak bisa diganggu gugat. Karena proposal penelitian sama proposal penelitian dong. Pusing kan? Itu proposal kalau ada biayanya itu lebih pusing lagi. Karena lebih pusingnya itu mereka-reka biaya itu pusing. Ya enggak? Pas-paskan angka. Terus pusing lagi masuk ke sistemnya. Jadi proposal itu harus masuk sistem. Nggak masuk ke sistem itu kan identitas usulan. Ya, rumpun apa ngetik satu-satu, itu lebih. Belum lagi kalau sistemnya drop. Ya, sistemnya Betul, drop. Itu lebih rumit. Ibu itu satu malam bisa dua-duanya. Kok bisa? In the power of kepepet. Nah, kamu ini sekarang gunakan the power of kepepetmu. Iya, Bu. Gimana dalam waktu, ini kan hari apa? Hari Selasa. Ini hari Selasa. Ya, aku lihat Selasa depan kamu seminar. Nah itu, Bu, saya kan semester ini itu saya nggak daftar skripsi, Bu, karena saya menyelesaikan ada 3 mata kuliah saya yang D, itu yang kompetensi utama, Bu, jadi harus diulang, kata Bu Nila. Jadi semester ini saya disarankan untuk nggak ngambil skripsi, di semester depan saya dapat perpanjangan untuk daftar skripsi dan untuk sidang, Bu. Ya wes, saiki pokoknya sing penting skripsi ini sik mari. Nggak ngerti tentang Berarti kuliahnya, Ibu tak konsen karena Ibu pembimbing skripsi. Ibu tak konsen ini skripsimu sing penting aman. Iya. Minggu ngarep kamu setor enggak, kamu setor minggu ngarep, kalau begitu masih ada waktu. Selesai seminar. Tapi Selasa depan harus selesai bab 1, 2, 3. Siap, Ibu. Besok kita ketemu di Zoom. Baik, Ibu. Sekarang besok atau Selasa depan, Bu? Maksudnya, maaf. Maksudnya besok Selasa depan. Oh, besok Selasa depan. Siap, Ibu. Ya besok 1, 2, 3 kamu nanti kurus, rambutmu brodol, ya. Iya, Bu. Gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Aisyah, sekarang dirimu ya, Nak? Ono mahasiswa sing kepepet kayak Muhammad Naufal ya, coba tiru tapi ya, jangan ditiru. Tapi dia memang orang kepepet-pepet itu kan pengusaha. Naufal, kalau sudah bimbingan gini, kamu boleh leave. Oh, boleh, Ibu. Ya. Iya, Terima kasih banyak, supaya Bu. kamu bisa mengerjakan yang lain, yaitu mengerjakan nak, gini, kamu seperti buka usaha itu loh, Novel. Segala aktivitas itu kalau kita tidak fokuskan itu nggak bisa. Kamu jualan mie itu akan hancur. Kalau misalnya kamu nggak ngisikan waktu untuk ngopeni bisnismu, yaitu misalnya kulaan, membeli minyak, bahan bakunya, minyaknya, kamu nggak ingin kulaan tidur gitu, ya bisnismu hancur. Kamu lupakan soalnya. Sama skripsi. Skripsi itu kalau kamu lupakan ya hancur. Iya, Bu. Makanya ya siap, hancur. Kayak ibu ini ya,
sesibuk apapun ibu itu karena dosen, ya tetap harus meluangkan diri waktu untuk ibu sendiri untuk mengerjakan tugas ibu sebagai dosen. Ya memang itu pekerjaan, ya harus fokus di situ. Membaca itu ya harus. Ya enggak, ibu kan ngajar S3. Lah kok kalah karo mahasiswaku no. Mahasiswaku kan dosen. Ya enggak? Kalau enggak dosen, mahasiswa ibu itu adalah the best of practice di bidangnya masing-masing. Jangan sampai aku kalah karo mereka. Ngono kan? Betul, Bu. Maksudnya bukan kalah menang ya, tapi bagaimana dosen itu bisa memberikan insight, solusi mengatasi masalah tanpa masalah seperti kegadean gitu loh, nah. Iya, Ibu. Jadi intinya itu kita dipaksa untuk meluangkan waktu. Lah, di kau ya juga begitu, luangkan waktu. Sama ibu juga, lah kita nanti juga mati, ibu juga maksa diri ibu sendiri untuk melakukan bekal, misalnya kayak sholat itu ya, rasa-rasan saja nih. Ibu tadi izin untuk sholat duha sama salsa. Saja nih ya mualas ya Isa ya, Aisyah, wis jam 09.00 ya, meluangkan waktu sholat duha. Saja nih ya males, tapi harus dipaksa. Intinya kebaikan itu harus dipaksa, dosa dihindari. Dihindari untuk dicoba, nggak usah. Ya apa ya cara aku skripsi coba wis tak molor-molor wis. Coba wis kuliah gak serius sih gak usah dicoba. Karena itu gak baik. Kalau sesuatu yang gak baik gak usah dicoba. Dihindari. Wis ngono tok. Intinya kalau ada sesuatu negatif hindari. Kalau ada sesuatu yang menyelamatkan diusahakan. Misalnya nyetir mobil. Enak nek gue di Kalimantan, aku ngeri ya, nek WA ya, di WA aku itu ada yang nyantol ya, jadi ibu itu ngeri. Mengapa? Motor itu ya ngadeg ngono. Ya Allah, ngono kok yono ya sing rekam. Jadi dia nyoba balapan mobil ki nek gue di jalan raya, nek gue di truk-truk tronton iki lho. Sing dilewati truk tronton. Akhirnya nabrak lah truk tronton, putus. Ya Allah, kepalanya putus itu nek sing kamera. Ngono disebar nek WA. Ibu itu sampai mau makan itu serem banget. Teringat itu kan apa ya, unek-unek ya, apa ya, serem, iya. Kok yono yo sing ngamera dengan jelas, ngono yo, sobar nenek WA itu nggak layak. Jangan sampai menyebarkan berita yang bikin itu mengganggu orang yang seperti ibu ini. Ibu ini, maaf ya, ibu itu kalau ada orang jalan kaki di jalan di pinggir gitu, padahal jalannya itu dilalui mobil, ibu itu kayak fobia. Jadi ibu itu ada fobia jalan raya. Yaitu fobia bagi kalau ketika melihat orang melaku naik jalan, apa namanya gerak jalan. Ibu itu paling ngumuri kalau naik gerak jalan di jalan. Karena itu dia memakai jalan gitu loh. Bayangan ibu itu ngulik ketabrak ya apa. Jadi fobi gitu loh. Pokoknya fobi yang amat sangat. Jadi ya Allah aku fobi banget. Nggak tahu kenapa. Makanya saya itu kalau misalnya jalan kaki gitu ya, misalnya jalan pagi kan, saya punya kebiasaan jalan pagi 30 menit. Itu kalau suami saya, ayo dek jalan lewat jalan raya. Sayang, aku kalau di jalan raya, aku bukan jalan-jalan, aku fobi. Jadi yang kupikirkan bukan nikmatnya jalan, takutnya itu loh. Oh, takut. Kan orang kan fobian kan takut yang tidak bisa dilogis toh. Ya enggak? Ibu itu makanya ibu kalau ibu jadi wali kota no, ibu bebaskan jalan kiri kanan 5 meter, ibu buat trotoar. Ya. Nah itu Mas, kembali ke pembicaraan tadi yang hal negatif itu jangan dicoba. Seperti orang yang mengendarai motor tadi, dia mencoba balapan motornya itu di kondisi tronton itu lewat. Ya jangan dicoba. Aduh, naudzubillah. Nanti kayaknya matinya nggak baik dah. Ya nggak, Sasa? Aisyah, kira-kira mati ini baik nggak kira-kira? Orang yang melihatnya kan juga ngeri kan? Aduh, ngeliat tabrakan dia ngukui motor ngadeg trail itu loh. Akhirnya nuabrak.
Jadi intinya begitu. Saya ini menasihati diri saya sendiri. Jadi segala hal yang negatif itu harus dihindari, tidak perlu dicoba sekalipun, tidak perlu. Tapi hal positif yang dampaknya itu baik, itu harus dipaksa. Skripsi itu harus dipaksa, tidak ada. Yo Aisyah, kamu garap skripsi memaksa nggak Aisyah? Memaksa dirimu buka laptop nggak? Iya maksa, karena kalau nggak dipaksa pasti bakalan males Ibu. Ngetik kan agak dipaksa coba ngetik. Iya betul. Tutup ya nggak? Ditutup. Lek ngono sih, pena ngutek gak nutup tapi ternyata ndelok YouTube, ya ta? Ternyata ngutek nek laptop arep ngetik belok itu. Beloknya di YouTube. Gitu. Ya. Atau yang game atau yang mana yang ada di laptop. Nah, itu harus dipaksa. Skripsi itu dipaksa. Pokoknya hal baik itu harus dipaksa. Tubuh kita yang maksa tubuh kita. Pokoknya ngono rumusnya Noval, Ibu juga memaksa. Ibu sampai detik ini loh, usia 49 tahun. Banyak dalam hal, apa memangnya enjoy, bangun pagi jam 3 bengi, ngono. Jadi awalnya ya pertama ya paksa. Terus akhirnya menjadi, sekarang sih sudah tidak ya. Dulu jadi puasa, bangun pagi itu dipuasa. Oh enak kan kemulan pagi, ngantuk-ngantuknya. Ya, tapi kan dipaksa. Dan nanti dikubur kan gelap. Kubur hanya cerita sekarang. Tapi kita mati, maka dunia yang menjadi cerita. Ya enggak, Isa? Iya, Ibu. Kalau iya kan, orang-orang yang mati itu kan dunia hanya cerita. Dan kuburnya menjadi kenyataan. Nah, kita sekarang dunia masih kenyataan. Mumpung masih di dunia, akhirat belum kenyataan, maka kita paksa hal-hal yang perintah kebaikan itu kita jalankan, perintah yang membuat Allah murka itu dijauhi, berkata bohong itu jauhi, karena Allah tidak ridho. Ngono loh, ya dipaksa. Enak loh bohongi enak loh. Ngerti nggak? Aku kemarin beli mobil Jaguar. Karena keren ya. Ya Aisyah ya. Ya. Bohongi keren loh. Ya. Iya enggak? Enggak. Aku itu misalnya kaos ini loh. Aku beli 50 juta ini. Ini 50 juta. 50 juta apa? Ini 50.000 ya. Tapi andikan bohong ya. Ini 50 juta. Keren ya. Untuk menimbulkan supaya kamu berkesan sama ibu, lu keren ya. Ya, bohong itu loh. Tapi itu kan dosa, walaupun keren, hindari, enggak usah dicoba, enggak usah. Pokoknya dipaksa untuk berkata jujur. Loh. Terus ngono Noval ya, Kak Barban kok. Iya, Bu. Iya ya, semoga ya, terima kasih banyak Ibu. Semoga kamu juga ikut ternasihati.